Ini dia unit genset portable atau genset silent dari Hyundai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, olinya sampai di sini teman-teman ya. Jadi udah standar ya. Di sini ada batas merah ya, batas merahnya, jadi bensinnya sampai di sini aja kalau arahkan ke on ya, agar supaya angin ini bisa masuk dan bensinnya bisa turun ke karburator. Kita jangan langsung nyalakan, kita starter kosong dulu. Pelan-pelan aja. Saya masih menggunakan mode Eco dan lampu overloadnya juga belum menyala ya. Oke, RPM-nya sudah naik. Kita gunakan. Kita arahkan ke genset. Bismillahirrahmanirrahim. Pemanas air nyala ya, kulkas juga nyala. Air shower ini kita menggunakan Sanyo ya. Oh, RPM-nya di luar langsung kedengaran naik ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Oke, teman-teman, kali ini kita mau unboxing mesin genset ya. Ini kita pesan di Allshop ya, dengan harga 7 koma ya. Dan baru aja nyampe barang ini, belum kami unboxing. Dan di sini tertera harap membuat video unboxing ketika barang sudah sampai. Kita diwajibkan untuk membuat video unboxing ya, untuk jikalau misalnya mesin ini ada kendala atau apa, kita bisa retur atau mungkin bisa diajukan tukar atau servis ya. Oke teman-teman, kita mau unboxing, kita langsung aja unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di sini kita sudah buka ya plastiknya, plastik packingnya, dan kita langsung buka aja ya, unboxing. Oke, di sini yang paling pertama kita dapat adalah buku manual. Nah ini dia. Mungkin kameranya akan saya geser ke sini ya, biar lebih jelas. Kita lanjut. Ini buku manualnya, manual book dari Hyundai. Next, di sini kita dapat corong. Ini corong untuk pengisian oli ya. Oke, dan next di sini kita mendapatkan kabel untuk cas ini ya, untuk mengecas baterai atau aki. Dan di sini kita mendapatkan satu buah kunci. Di sini bisa kunci bunga atau kunci obeng ya, obeng bunga atau plus atau minus ya. Di sini masih ada teman-teman. Di sini kita mendapatkan satu buah steker ya. Nah ini steker. Oke, kemudian di sini kita mendapatkan kunci busi. Nah, ini dia. Nggak ada lagi teman-teman. Oke, udah kosong. Nah ini tadi kunci businya teman-teman. Kunci businya begini aja ya. Nah ini businya, dan ini untuk memutarnya. Oke, nah di sini kita mendapatkan unitnya. Kita langsung angkat aja teman-teman. Ini dia unit genset portable atau genset silent dari Hyundai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lumayan juga teman-teman. Nah ini dia, isinya udah nggak ada lagi, udah kosong. Nah ini dia genset Hyundai nya. Oke, ini udah kebuka ya, kita pasang balik. Oke, sekarang kita mau lanjut pengisian oli ya. Nah ini dia HDG 2880 DIN 200
strip 220 watt, mereknya Hyundai inverter generator. Oke, kita langsung buka aja ini. Untuk pengisian olinya, ini ada baut di sini. Oke, udah kita buka teman-teman. Teman-teman, di sini saya sudah siapkan oli 4 tak ya. Nah, di sini ada oli Honda ya, MPX. Untuk ukuran olinya di sini saya menggunakan 10W per 30 ya. Kemudian di sini ada oli 4 tak, SL 4 tak ya. Oke. Nah, ini dia. Kita langsung isi aja teman-teman. Kita buka dulu tempat pengisian olinya. Oke, di sini belum ada olinya teman-teman ya. Walaupun di sini memang sudah ada oli. Walaupun di sini sudah ada bekas-bekas oli, tapi di dalam sini belum ada olinya ya. Oke. Nah, ini kita isi oli dulu teman-teman. Kita menggunakan ini corong corong pengisian oli. Nah, di sini bagusnya di sini ada drat ya di corongnya, jadi nanti tidak akan tumpah. Ditambah di sini ada sealnya. Oke, kita langsung masukin seperti ini teman-teman. Oke, dan kita tinggal isi olinya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim, kita isi. Oke, olinya baru sampai di sini ya teman-teman ya. Kita isi kalau bisa sampai di atas sini ya, yang high. Pengisian olinya udah selesai teman-teman ya. Jadi coba kita ukur. Nah, kita coba ukur ya. Oke, nah ini dia. Olinya sampai di sini teman-teman ya. Oke. Jadi udah standar ya. Dan dari luar juga nampak olinya. Dari sini kita bisa lihat olinya ya. Kita tutup aja teman-teman. Nah, ini oli yang saya gunakan tadi ya. Fullnya tadi sampai sini. Sampai di sini dia sisanya ya. Jadi kira-kira ada lebih daripada setengah oli yang kita beli ini. Penutupnya. Di sini ada saringan. Ini ada saringan teman-teman ya. Jadi di sini ada batas merah ya, batas merahnya. Jadi bensinnya sampai di sini aja kalau bisa. Nah, ini ada bensin saya siapkan. Oke,
Oke, di sini ada knopnya ya. Jadi ini penutup daripada genset ini ya. Jadi kalau ketika kita mau menyalakan gensetnya, kita arahkan ke on ya, agar supaya angin ini bisa masuk dan bensinnya bisa turun ke karburator. Tapi ketika kita selesai menggunakan, kita kembali tutup aja teman-teman. Nah ini, oke. Kita jangan langsung nyalakan, kita starter kosong dulu, minimal 5 sampai 10 kali kalau bisa ya, agar olinya itu bisa menyuplai ke lubang-lubang atau celah-celah daripada mesinnya. Oke, kita mulai. Pelan-pelan aja. Jadi pertama kali kita menyalakan, kita harus cok ya. Ketika sudah menyala baru kita arahkan ke run. Lalu kemudian di sini ada ini ya. Ada tempat untuk ngecas aki. Nah, ini dia. Oke. Kalau kita mau ngecas aki, tinggal colok sini aja. Lalu ini kita colokan ke aki. Lalu next di sini ada USB. Nah, ini USB. Lalu di sini ada mode eco on atau off ya. Di sini kita gunakan dulu ekonomi ya. Nah, kita on-kan dulu ekonominya karena ketika kita nyalakan belum langsung ada beban ya. Kalau kita menggunakan ekonomi on, artinya kita menggunakan setengah daripada watt yang ada di genset ini. Ini genset ini 2000 watt. Jadi ketika kita menggunakan 1000 atau di bawah 1000 watt, kita on kan aja ekonominya agar bisa menghemat BBM juga, bensin ya. Tapi ketika kita menggunakan 2000 watt, maka kita wajib off kan ekonominya. Lalu di sini ada salurannya, saluran listriknya atau tempat colokan ya. Nanti kita colokan di sini, ada 1 buah. Genset ini kalau kita mau gabung ya, kalau kita misalnya kita punya 2 genset begini, kita mau jadikan 4000 watt, maka kita tinggal paralelkan melalui colokan ini teman-teman. Oke, jadi kita coba langsung starter aja. Ini kita cok dulu teman-teman. Kita cok dulu. Lalu di sini kita ekonominya kita on kan ya. Oke, ini kita jangan lupa ini ya, kita harus on kan juga ya. Kalau enggak nanti bensinnya nggak bisa turun ke karburator, jadinya dia nggak bisa nyala. Oke teman-teman, kita bismillah dulu. Oke teman-teman, 1 kali tarik aja dia langsung nyala ya, dan luar biasa ya. Ini pertama kali saya menyalakan dan pertama kali juga saya mendengar suara genset ini ternyata sangat silent sekali ya. Menurut saya sangat silent. Dan kita akan coba menaikkan menaikkan RPM-nya dengan cara meng-off-kan ekonominya ya. Artinya ketika kita menggunakan listrik menggunakan listrik di atas 1000 watt atau 2000 watt, maka kita wajib meng-off-kan ini. Nah, RPM-nya otomatis naik ya. Nah, seperti itu teman-teman. Getarannya di sini juga nggak terlalu terasa. Pakai mode ekonomi ya. Menurut sellernya ketika kita menggunakan mode ekonomi itu dia bisa bertahan, kalau minyaknya full ya,
soalnya ini minyaknya cuma 4,5 liter ya. Jadi saya juga belum yakin dia bisa bertahan sampai 7 jam atau 8 jam ya, dengan menggunakan mode ekonomi, full bahan bakar 4,5 liter ya. Saya belum uji coba, nanti saya akan uji coba. Teman-teman subscribe aja, bunyikan loncengnya, nanti saya buka bikinkan videonya. Dia kira-kira bisa bertahan dengan menggunakan ekonomi, bisa bertahan sampai berapa jam. Dan ketika kita men-off-kan ekonominya, kira-kira dia bisa bertahan sampai berapa jam ketika kita menggunakan di atas 1000 watt. Oke teman-teman, kita uji coba langsung ya, menggunakan handphone di USB nya, dan kita langsung uji coba menggunakan bor di stop kontaknya itu. Oke, kita coba nyalakan ini ya, nyalakan bor listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nyalakan ya. Rupanya gensetnya langsung suara gensetnya langsung drop ya, tarikan pertamanya. Jadi kita wajib menggunakan menggunakan RPM tinggi atau men-off-kan ekonominya teman-teman. Oke, RPM-nya sudah naik. Oke teman-teman. Ekonomi lumayan ini ya, lumayan mesinnya lumayan nggak kuat ya. Kita coba lagi menggunakan mode ekonomi. Kita coba ya. Sebenarnya bukannya nggak kuat teman-teman ya, ketika kita nyalakan bor ini, otomatis dia menambah RPM-nya yang lebih tinggi ya. Dia menambah RPM-nya yang lebih tinggi. Ketika kita matikan mesin bor ini, dia otomatis RPM-nya menurun juga rupanya. Nah, saya colok ya. Oke, masuk ya. Semoga bisa kelihatan ya. Nah, ini dia teman-teman. Casnya masuk ya. Ini dia. Oke. Kalau misalnya kita mematikan ya, kita tinggal arahkan knobnya ini ke off aja ya. Coba kita matikan. Ini kita menyalakan untuk yang kedua kalinya. Ini jangan lupa kita on kan dulu. Lalu posisinya di run, karena tadi udah dipanasin ya, udah nyala, jadi kita nggak perlu kecup lagi, kita langsung di run aja. Oke, lalu kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau nyalakan satu rumah ya. Nyalakan ini. Menggunakan mode eco. Kita menggunakan mode eco. Oke, kabelnya sudah kita sambung ya ke instalasi listrik. Nah, ini kita arahkan ke genset. Kita arahkan ke genset. Bismillahirrahmanirrahim. Genset ini ya, saya masih menggunakan mode eco, dan
overloadnya juga belum menyala ya. Oke, kita lihat di dalam itu ada listrik. Oke, di toko juga itu lampu nyala ya. Di sini pemanas air nyala ya. Kemudian di sini kulkas juga nyala. Ya. Coba kita nyalakan lampu, teman-teman. Nah, ini kita nyalakan lampu. Lampu WC juga kita coba nyalakan. Coba kita nyalakan air mandi ya. Air shower ini kita menggunakan Sanyo ya. Oh, RPM-nya di luar langsung kedengaran naik ya. RPM-nya langsung kedengaran naik di luar. Kita kembalikan. Kita udah tes ya. Ini menurut saya ini kalau untuk menggunakan mode ekonominya itu gasnya akan naik turun ya. Gasnya akan naik turun, maksudnya ketika ada penggunaan yang agak tinggi. Contoh saya tadi menggunakan Sanyo ya untuk shower, itu RPM mesinnya langsung ikut naik ya. Saya nggak tahu ini apakah bagus untuk kesehatan engine-nya ataupun mesinnya lah ya, untuk kedepannya atau bagaimana ya. Tapi itu aja intinya ya. Jadi kalau ketika kita menggunakan beban listrik di atas 1000 watt itu kita kalau bisa ya kita wajib menggunakan RPM tinggi atau menonaktifkan atau men-off-kan ekonominya ya. Kecuali kita menggunakan listrik di bawah 1000 itu sangat tidak mengapa kita menggunakan ekonomi untuk menghemat BBM juga guys. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari depan ya. Nah, di sini ada tulisan Hyundai HDG 2880 DIN yang terbaru ya. Yang sebelumnya itu N-nya nggak ada, cuma tulisan DI aja ya. Nah, ini sekarang sudah DIN ya. Kemudian di sini ada wattnya, watt maksimalnya 2200 dan dia rata-ratanya 2000 watt ya, rata-ratanya di 2000 watt. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampakan dari samping. Nah, ini kalau kita udah nggak pakai kita arahkan ke off aja ya, agar supaya bensinnya juga nggak menguap. Kemudian di sini dari samping juga di sini ada tulis spesifikasinya ya. Nah, ini seperti ini dia spesifikasinya, 220 volt, 50 Hz ya, 2,0 kW ya, 12 volt. Oke. Oh ya, ada yang kelewatan ya atau kelupaan. Nah, di sini indikatornya di sini ya. Di sini indikator oli, apabila misalnya olinya kurang, nanti lampunya akan menyala. Kemudian kalau misalnya overload, listrik yang kita pakai, beban yang dipakai itu di atas 2000, maka overloadnya ini akan menyala ya. Lalu kemudian sini ada lampu outputnya. Nah, ketika lampu outputnya ini menyala, artinya aliran listrik yang ada di sini, baik itu di USB maupun di colokannya ini normal ya. Nah, kalau lampu ketika genset ini menyala lalu lampunya ini enggak menyala, nah di sini mungkin kemungkinan ada kerusakan. Oke teman-teman, jadi inilah ya genset Hyundai HDG 2880 DIN 2000 watt yang saya pesan melalui Shopee ya. Dan harganya itu 2,6 ya, kira-kira segitu ya.
Oke. Nah, menurut saya mesin genset ini sangat rekomendasi sekali dipakai di perumahan yang mungkin padat penduduk ya, karena suaranya ini nggak berisik banget ya. Suaranya silent ya, sangat silent sekali. Dan pemakaiannya juga ini saya baru pertama kali aja, saya nggak bisa mengutarakan atau menceritakan kelebihan dan kekurangannya, mungkin di lain waktu. Ya, jadi teman-teman subscribe aja, bunyikan loncengnya. Nanti kalau misalnya ada perkembangan, nanti saya akan buat videonya dan saya akan upload. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, komen, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.